Yang duluan nih. Siapa yang belum selesai? Kita ngobrol aja, ngobrol, santai. Mungkin saya izin yang duluan ya. Siap. Karena nanti kan bisa melihat kacamatanya Ya. dari luar kan di sini begitu. Saya bicaranya ya karena posisi tadi bisa dikatakan bersama pemerintah begitu. Jadi kita berbicara tentang infrastruktur dan pertanian ini hal yang sangat erat begitu kaitannya, saling menunjang di dalam harapan-harapan kita supaya bisa maksimal. Karena kalau infrastrukturnya belum tuntas, belum selesai, ini akan sulit tercapai. Makanya kita berharap di antara diskusi kita malam hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Harapan kita dari wilayah 18 kecamatan yang di Kutai Timur ada 141 desa, itu harus benar-benar menjadi konsep yang matang. Kita harus benar-benar bisa memperhatikan mana kemudian wilayah-wilayah yang hari ini harus benar-benar dioptimalkan pembangunannya. Karena kalau ini infrastrukturnya belum selesai, ini sangat sulit. Kita berbicara nanti kaitannya dengan mengeluarkan potensi hasil pertanian. Karena aksesibilitas itu sangat menunjang dari biaya produksinya, kemudian menembus pasar pertaniannya. Nah, ini sangat berpengaruh semuanya terhadap posisi infrastruktur. Nah, saya berpikir ini bagian dari yang saya suarakan selalu. Saya berharap dari posisi pemerintah harus ada memang tim khusus begitu. Harapan saya ada tim khusus yang memang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk menangani, mempertajam penyelesaian terhadap infrastruktur kita. Karena dengan luasnya wilayah kita ini, saya pikir ini harus menjadi perhatian khusus begitu. Dan kalau kita flashback di masa pemerintahan Pak Ardiansah Sulaiman dan Pak Kasmidi Bulang tahun 2021 sampai 2024, ya kita harus akui artinya progresifnya sudah bisa kita katakan baik begitu. Nah, tapi ada yang masih hari ini juga masih belum kita selesaikan begitu. Nah, ini kan juga masih saya juga melihat di dalam 50 program unggulan ARMI itu Pak Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunandi juga sudah tertulis di dalam poin-poinnya. Misalnya dituliskan jalan poros desa mulus. Nah, ini kan bagian daripada tadi untuk menunjang infrastruktur yang baik begitu. Nah, ini kalau tadi kita sudah berbicara infrastruktur di tingkat desa, insya Allah secara keseluruhan kecamatan juga akan terselesaikan. Makanya kita harus spesifik bicaranya desa begitu. Dari desa inilah kalau bisa kita bisa melihat apakah ini infrastrukturnya benar-benar sesuai atau belum begitu. Nah, inilah harapannya. Itu kalau saya bicara gambar umum untuk infrastruktur terlebih dahulu. Dan kita di media-media yang sering saya sajikan di wilayah saya begitu ya. Lebih ke pertanian ya, Pak? Infrastruktur dan saya selalu konsisten juga untuk menyuarakan infrastruktur dan pertanian. Jadi tadi saya sampaikan terkait dengan infrastruktur. Jadi memang masih ada catatan kalau di wilayah saya itu, ini khususnya dapil saya, dapil 3, wilayah Muara Ancalong, Muara Bengkal, Long Masangat, Batu Ampar dan Busang, itu masih ada titik-titik yang kemudian hari ini itu jalan satu-satunya gitu. Jalan satu-satunya yang dilewati oleh masyarakat. Nah, ketika jalan ini rusak, nah ini akan terhambat perjalannya roda ekonomi masyarakat begitu. Nah, inilah termasuk perusahaan pun. Nah, makanya tapi alhamdulillah dengan komunikasi cepat saya dengan pemerintah kecamatan, saya minta bantu komunikasi aktif dengan pihak perusahaan, alhamdulillah langsung ditangani. Ini baru beberapa hari yang lalu begitu kasusnya. Dan mungkin kalau dilihat juga di media Pak Wakil Bupati juga langsung peninjauan di lapangan begitu untuk memberikan support. Memang intens langsung ya kita nih ya. Ya, nah itu yang di bidang singkat di bidang infrastrukturnya dari pengamatan saya. Kemudian kalau kita berbicara di